Sekarang kita di hari ketiga perjalanan haji. Ini hari Jumat tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Masih di Madinah. Hari ini subuh. Biasanya kalau subuh seperti ini ada pembacaan surat As-Sajdah ya di rakaat pertama. Rakaat kedua itu di salat subuhnya ada surat Al-Insan. Jadi diingat kalau subuh itu anjuran Nabi SAW seperti itu. Biasanya imamnya nanti ada sujud tilawah karena ada ayat Sajdah ya. Nah seperti itu. Dan semoga hari ini bawa berkah bagi semuanya. Dan mudah-mudahan bisa keliling Masjid Nabawi hari ini. Dan suasana subuh di Masjid Nabawi menjelang subuh setengah jam lagi. Di dalam Masjid Nabawi, Masya Allah. Dan saat ini sudah diatur sekali untuk pengaturan sholat berjamaah itu diatur. Jadi tidak mungkin kita ngambil tempat yang lain gitu. Sudah diarahkan oleh petugas tadi. Tidak ada petugas polisi yang mengarahkan di sana. Temu jamaah sakit Jambi. Sakit basa Jawa nih. Sinten Pak Hanafi. Pak Hanafi. Misalnya nopo Pak? Dalam Pak Tani lagi sakit haji loh itu, Masya Allah. Tunggu dari tahun 2011 sampai berangkat 2023, berarti kalah 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun nunggu. Kemudian Allah panggil ke Tanah Suci. Ini kok nabung apa pripun Pak? Nabung terus. Nyicil berarti. Iya nyicil. Pas tagihan terakhir pun siap nih Gong. Terakhir begini dia nabung seperti pas ini terakhir menden dia ikan besok kangsa. Gitu yang kali. Nombok kan segede. Masya Allah. Berarti 35 kali 2 berarti 70. Enggak, nabungnya 35. Kita ngelunasin cuman 42. 2 orang ya. Jadi tinggal nambah 7 jutaan. Oh, satu orang 42 total ini Gong. Satu orang 45.900 kalau dari Jambi. Di Jambi 45.900. 2 orang berarti 90. Ya 900. Total ini Bro ya. 90. Ya 97 kan. 97 ini Bro. Usaha sukses petani dan sakit haji nih Bro. Dan subuh di Masjid Nabawi. Siap-siap dengan jamaah menuju mana nih? Masjid Nabawi. Orientasi Masjid Nabawi pagi ini di hari ketiga perjalanan haji. Tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Nah, kita sekarang orientasi dengan Pak Mustaqim, Pak Witi. Nah. Dan samping sana nampak Masjid Nabawi. Nah, di depan kita ada taman yang kelihatan hijau dan nanti ada Masjid Qomamah. Saya akan lihat penjelasan ya. Subhanahu wa ta'ala, kita dipilih oleh Allah untuk bisa mengunjungi Al-Haramain, 2 tanah suci, Madinah, Al-Munawwarah dan Nabi Mekah. Ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata Al-Haramain, berarti 2 tanah suci. Tanah suci Madinah, tanah suci Mekah. 2 tanah suci ini ada perbedaan. Masjid Qomamah di sini. Nampak nanti kita lihat. 1, 2, 3, dadah. Nah, ini di Masjid Nabawi dari arah kiblat. Itu dari sebelah selatan. Pagi hari panas sekali. Zaman Ramadan dijemur. Di ospek ini. Dijemur. Pak Ketua gimana?
perjalanan di Masjid Nabawi. Terima kasih ke Pak Ustaz. Delegasi bagaimana? Ini servis ini. Jadi di Masjid Nabawi itu luas sekali. Ini dari ujung ke ujung ini. Berapa hektar ya? Tadi itu ya ini tempat paling terbesar seluruh dunia, betul. Karena ini kan berhubungan dengan religi bisa mengalahkan. Dan kebetulan hukumnya itu jelas. Hukumnya jelas. Kumpul duit untuk kesini pun itu dapat pahala. Ya. Kalau yang unit yang lainnya dari agama lain kan Punya agama lain juga punya tempat sendiri. ya, Kalau kita tiga hukumnya lain. Hukumnya lain. Kalau kita tiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini tempat putri untuk masuk. Dan di sebelah sana, sebelah satunya lagi itu daerah untuk putra. Ini tahunya padat itu untuk sholat Jumat karena sudah baru 1 jam lah sebelum sholat Jumat, yaitu sebelum khutbah Jumat, itu sudah padat sekali. Kami sendiri tidak bisa sampai ke dalam karena sudah dicegat. Artinya memang suasana hari ini dari Jumat 20 Dzulqa'dah ini padatnya luar biasa. Nah, jadi kiat-kiatnya ya jaga seperti kami, datanya telat ya, walaupun kita bisa sholat Jumat. Kalau mau ya 3 jam sebelum sholat Jumat itu sudah berada di masjid. Tadi saya lihat jamaah kan sholat Jumat 12:30, ada yang sudah datang jam 9. Nah, mereka dapat di depan itu di Babus Salam, di pintu 1 pintu 2. Nah, kalau mau seperti itu suasana habis Jumatan di Masjid Nabawi 20 Dzulqa'dah, ada Jumat, ada Jumat. Orang padat untuk pulang ya, semuanya kejar makan siang. Tugas Nur Ramadan. Nah, mereka sudah siap-siap buat sini aja. Nah, kita lihat baru keluar nasi Arab. Makan ba'da Jumat. Hari jam 2 kita menuju ke Raudhah. Sudah mendapatkan tasrih untuk laki-laki 4 bis, sedangkan perempuan nanti ibu akan ke Raudhah jam 6 pagi ini. Kita lebih awal sesuai dengan jadwal pembagian dari pengurusan Masjid Nabawi. Jadi saat ini ke Raudhah, jadi ke Raudhah itu sudah lebih tertib, tidak desa-desakan kayak dulu, tidak yang kuat-kuat yang bisa masuk saja. Sekarang sudah diberikan jadwal secara rutin. Dan pagi butuh kemarin. Di Raudhah itu Raudhatun min Riyadhil Jannah. Taman di antara taman-taman surga, terletak di antara rumah dan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu itu sebenarnya masjid aslinya Nabi, kemudian diperluas sampai saat ini melebar hingga halaman-halaman ini. Jadi itu rumah asli, bukan rumah asli, maaf, masjid asli, masjid asli beliau di situ.
Dan enggak, kalau rumah sekarang jadi makam. Tapi kalau masjid, itu masjid aslinya yang kita sholat di Raudhah itu. Yang kita sholat di Raudhah itu. Kalau yang masjid tua itu? Masjid tua tadi, oh yang Gomama itu. Itu masjid pelaksanaan sholat id dan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Gom itu goim, dari kata goim itu artinya awan. Karena ketika pelaksanaan sholat istisqa itu muncul awan. Nah, awan kemudian pertanda mau turun hujan lebat. Gitu. Itu Pak Hari. Jadi di Raudhah itu mau sholat di Raudhah ataupun di bagian masjid yang lain di sini itu sama. Pahalanya tetap 1000. Pak Hari sholat di depan, mau sholat di belakang. Selama itu di Masjid Nabawi tetap 1000 pahalanya. 1000 kali dari masjid lainnya. Gitu. Membedakannya cuma Pak Hari sholatnya di Raudhah. Tapi bisa lama gitu ya. Bisa lama. Tapi yang sekarang ini enak karena kita masuknya sudah terjadwal. Gitu loh. Yang orang-orang yang susah masuk karena mungkin fisik nggak kuat, Allah mudahkan juga. Jadi nggak menzolimi yang lain. Iya, beda dengan dulu. Dulu kuat-kuatan badan. Pak Hari badannya besar, langsung dengan yang lain wah, masih kuat. Coba sekarang mau sikut-sikutan kayak gitu lagi coba. Bukan berani. Itu, saya bukan soal itu, cuma saya itu kan umrah kan waktunya cuma sebentar. Nah, kalau nggak sholat di masjid ini Nabawi atau di Raudhah itu kan kurang, itu kan pahalanya. Ya pokoknya sholat di Raudhah dengan di bagian lain di masjid ini sama. Nggak bisa sholat di Raudhah itu kayaknya belum gitu loh. Jadi justru sekarang pemahamannya harus diubah. Sholat di Raudhah dengan di tempat lain sama saja. Cuma Raudhah itu Nabi sebut Raudhatun min riyadil jannah, di antara taman surga di dunia. Itu di daerah sini itu daerah di depan pengimaman, jadi tidak boleh sholat di depan imam. Nah kalau kita masuk ke ini, masuk ke kubur, lewat situ tuh. Baki, lewat sini. Enggak, ini ke kubur Nabi lewat sini aja. Kubur Nabi. Kalau Raudhah lewat sana. Ini sini. Situ. Itu udah harus pakai tasri. Itu nggak pakai tasri, bebas. Kita kemarin di sana jadi. Kemarin sudah ditutup, sana tutup lagi. Ya berarti memang nggak, karena mau Jumatan. Kalau misalnya hari misalnya besok pasti bisa gitu. Bisa lewat sini ya. Lewat sini ya. Lewat sini. Hah? Bisa saya muter dulu. Ke kubur. Berarti jalannya beda, di aksesnya ini tergantung mereka. Diatur aksesnya sekarang. Bisa aja. Itu kebuka itu. Tapi ini kalau selesai sudah mendekat subuh. Subuh dulu. Nanti kalau mau ke kubur ke arah situ ya. Lainnya itu ya, itu orang-orang masuk itu loh. Itu. Ya, Rika ke sana itu. Itu kan? Iya. Langsung masuk. Ini hijau itu rumah Nabi, kubah hijau. Kubah putih itu pengimaman. Tapi sekarang sudah mundur di Raudhah, dekat mimbar. Nah itu rumah Nabi SAW. Nah ini ngantri masuk Raudhah. Tempat kita mau masuk Raudhah, Masya Allah antrinya panjang sekali. Ahmad Afandi tadi. Dari mana? Dari Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ikuti status. Insya Allah. Masuk ini diberi waktu untuk duduk, baru kemudian masuk ke sana sambil nunggu yang di bagian dalam itu kosong. Nah, nanti untuk duduk dulu. Biasanya di sini sudah dibagi air zam-zam atau di dalam sudah dibagi air zam-zam nanti. Ini para petugas Saudi sudah ngatur tertib. Tuh lihat orang-orang pada duduk. Untuk Raudhah adalah sabar. Terus sini sudah pakai tasrih, jadi pakai izin. Dan kalau memang mau ini juga sabar berulang kali lagi ya bisa tertib dengan mengikuti aturan aja gitu ya. Untuk dibaca di Raudhah dan nanti saat amalan haji yang lain. Kloter ketiga ngantri yang di sana sudah ada 2 dan yang 1 sebelah sana lagi. Pada ngantri semuanya untuk masuk. Padat sekali nih.
Izinkan masuk. Tawar. Bila perbanyak doa. Nah ini lihat pintu masuknya pintu 39. Dan semuanya lancar di dalam. Kita sudah sholat di Raudhah, alhamdulillah. Banyak sekali di dalamnya. Keluar dari Raudhah kita lewati penghabis sholat. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Nah ini keluar dari pintu Baki di tempat saya. Keluar dari kubur Rasul dan dari Raudhah. Kadang dilupakan kita itu melakukan suatu ibadah, tapi kita mementingkan ego sendiri di saat itu menzolimi orang lain. Contoh di sini ketika kita berada di Raudhah ya, di Raudhah itu kan terbatas sekali waktunya. Tadi saya hitung-hitung di HP itu sekitar 10 menit. Kan yang lainnya masih ngantri juga. Yang lain masih ngantri dan itu sangat padat sekali. Ya kalau memang waktunya habis ya keluar biar kita tidak menzalimi yang lain. Saya tahu penting memang ibadah di situ. Tapi kan seluruh tempat di Masjid Nabawi ini dihukumi sama seperti Raudhah, yaitu pahalanya kalau sholat di Masjid Nabawi dan juga di Raudhah 1000 kali daripada masjid yang lainnya. Intinya jangan sampai zalimi orang lain karena kita itu beribadah. Ya kalau waktunya sudah selesai ya sudah. Nanti kalau punya kesempatan masuk lagi ke Raudhah, berbanyak lagi ibadah dan doa di situ. Semoga Allah mudahkan kita beribadah di tanah suci ya, terutama berkunjung ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Toiba restoran. Salah satu tangan dari tangan surga siapkan kalau akan menjemput kita. Sahabat tanya kapan hari kiamat datang? Rasulullah ingin mendidik sahabatnya ini. Nah ini di hari ke Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari keempat. Jadi tadi perkumpulan seluruh jamaah Nur Ramadan sekitar 300 jamaah itu kumpul di lantai restoran, lantai 1 di Hotel Movenpick. Kemudian pengarahannya intinya dari Ustadz Didi memberikan nasihat agar kita banyak merenungkan ketika berada di kota Nabi, semakin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pengarahan agar semakin memperhatikan kesehatan ya dari Dr. Zainul Muttaqin. Kemudian masalah teknis juga telah disampaikan tadi. Nah ini di hari keempat, semoga hari-hari berikutnya Allah berikan kemudahan. Ini siap-siap kita menuju Uhud, Pak Hari, Masjid Kuba, Pak Hari ada City Tour Madinah dengan jemaah Nur Ramadan. Dari bis menuju Kuba. Itu maka nanti kita akan bagi tugas ya. Ada Ustaz Seswati, ada kami, maka nanti yang bapak-bapak dengan kami, yang ibu-ibu dengan Ustaz Seswati untuk menuju ke dalam Masjid Kuba. Bagi bapak itu, oh ini rombongan Kuba, oh ini Nur Ramadan, masih sampai di lokasi. Sebelum kita masuk, bapak ibu, kita akan berfoto dulu berbackground Masjid Kuba. Tujuan kita izin ya, ini berarti kan memang sungguh-sungguh sedang berdoa. Tapi aku tak etok-etokin tunggu atau jemput ya, ini dikritik habis kita menyampaikan
sejarah-sejarah yang bisa Bapak Ibu simak dengan fokus. Ya. Kemarin saya sempat berpesan pada Bapak Ibu ketika kami menuju Masjid Quba. Setelah selesai sholat, insya Allah akan dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa hadiah pahala. Nah, kita sudah sampai di Masjid Quba, ada di sebelah kanan dari bis ini, dan insya Allah akan melaksanakan sholat 2 rakaat minimal. Jika diniatkan sholat duha, bagus karena masih waktu duha di sini. Nah, kita lihat di Masjid Quba seperti ini ya. Ibu bapak sering ngagem kaos kaki, insya Allah awet tidak pecah. Ya, ngagem kaos kaki wirawiri masjid. Nah, kita jalan menuju Masjid Quba. Ini parkirnya luas banget dan di sini daerahnya baru diperluas, sehingga yang parkir sini belum pada jadi nih. Siswadi. Nah, ini masjid, keadaan jamaah dari tempat parkir ke Masjid Quba. Ini bersama Pak Joko, dosen teknik sipil UGM. Menuju Quba ya Pak Joko ya. Ini hari ke berapa kita ini perjalanannya? Hari kelima nih ya. Hari kelima. Nah, mudah-mudahan dapat berkah di Masjid Quba ini. Yang Allah berikan kebaikan, pahala umroh kalau sholat 2 rakaat di sini. Kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baiti." Siapa yang bersuci di rumah kemudian dia pergi ke Masjid Quba, laksanakan sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat maka dapat pahala umroh. Nah, kalau sudah berwudu dari rumah terus wudunya batal, bisa mengulangi wudu dari sini juga nggak apa-apa. Nanti lakukan sholat tetap masih bisa 2 rakaat, sini dapat keutamaan tadi ya. Siapa yang pergi ke Masjid Quba kemudian dia lakukan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala. Ibu ikut sana. Bapak sini. Nah, ini dibagi. Siapa yang pergi ke Masjid Quba kemudian dia kerjakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh. Nah, ini kita bagi yang putri sebelah kiri, yang putra sebelah kanan di sini. Ini keadaannya padat sekali. Kenapa takut dibagi? Ya karena tempat yang putri sendiri Pak. Oh gitu. Yang putra sendiri. Gak usah khawatir, istrinya gak hilang kok. Jadi kalau tanpa tahiyatul masjid langsung sholat 2 juga tidak masalah. Langsung kerjakan 2 berapa rakaat pun di sini. Keadaan di dalam Masjid Quba, sholat 2 rakaat tempat manapun monggo. Jadi cukup mudah ya lakukan sholat di Masjid Quba. Dengan niatan seperti waktu ini kan sudah masuk waktu duha, maka kita laksanakan sholat duha tadi. Masya Allah, kemudahannya itu tempatnya tidak terlalu ramai. Terus yang penting pintar ngatur posisi sehingga dapat di bagian depan untuk melaksanakan sholat tadi. Kita kembali ke titik kumpul. Ini dengan jomblo itu, katanya jomblo itu rezeki, nikah juga rezeki, sama juga pergi haji itu rezeki. Apalagi istrinya 4 rezeki ya itu. Dia cita-citanya istrinya 4 katanya. Dapat 1 aja belum, pinginnya 4 itu. Mustahil. 1 dulu. Maaf ya mustahil. Bukan, maksudnya 4 deh, 1 aja belum dapat, mau 4 langsung gimana? Itu kan 1 dulu. Cita-cita yang tinggi. Oh, cita-cita yang tinggi. Oke, cita-cita. Bagaimana kita minta surga itu kan minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Terus kalau jodoh minta 4 sekaligus. Ya enggak sekaligus. Kalau bisa selama kita di dunia bisa memiliki 4 bersama. Bisa 4 bersama. Tapi dapat 1 aja belum, minta 4 itu loh. Nunggu rekomendasi dari Ustadz yang begitu. cocok yang mana itu. Oh iya.
Nah, jamaah menunggu yang lainnya untuk hadir. Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Nomor 2 aku nggak tahu nomornya. Nah, ini dapat minuman gratis tuh. Kohwa. Syukran. Kohwa. Kahwa. 2. Saya kahwa. Kohwa. Kahwa. Nah, mereka menghormati para tamu Rahman. Mereka bagi-bagi kurma gratis. Masya Allah, tinggal ambil saja majanan. Insya Allah, semoga berkah amani waskiman uskoni. Nah, kalau kita lihat sejarah Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Dan Masjid Quba ini Nabi itu tidak bangun rumah dulu, tapi bangun masjid terlebih dahulu. Jadi ceritanya Pak Tawar ya. Jadi Nabi SAW itu tidak memilih bangun rumah dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi beliau bangun masjid dulu. Tuh pikirannya beliau itu. Dan beliau masih tinggal di rumah sahabat. Kemudian bangun masjid pertama sudah dibangun, baru kemudian dibangun Masjid Nabawi yang kita biasanya sholat di situ. Jadi ini masjid pertama dan keutamanya tadi sudah dijelaskan. Terus masjid ini juga punya saingan. Ada masjid orang munafik yang dibangun di atas kemunafikan, Masjid Diror namanya. Nah, itu untuk menyayangi Masjid Quba yang dibangun usisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan. Jadi ada masjid saingannya. Namun masjid yang kita sebut tadi Masjid Diror itu sudah tidak ada lagi saat ini. Nah, itu cerita sedikit tentang Masjid Quba. Intinya Nabi SAW itu pernah naik kendaraan, pernah jalan kaki. Bahkan kalau sekarang kita jalan kaki bisa ini. Ada tempat jalan kakinya, Pak. Tadi saya hitung 50 menit. Jalan kaki dari Masjid Nabawi sampai di Quba sini sudah ada rute jalan kakinya itu untuk pejalan kaki. Nah, itu Nabi SAW pernah jalan kaki di hari Sabtu. Kalau kita kan sekarang hari Ahad ini ya. Mau hari lain juga boleh, tapi sekali-sekali bagi yang ke Madinah bisa coba jalan kaki ke Quba lewat rute pejalan kaki tadi. Mudah-mudahan dapat pahala besar di situ. Jalan sekitar 3,7 km. Nah, mudah-mudahan bisa kesampaian dengan jalan kaki insya Allah. Kita tanya ke Ustadz Wahid. Habis ini mau kemana Ustadz? Ke kebun kurma insya Allah. Nah, ke kebun kurma, belanja kurma dan nikmati kurma di situ insya Allah. Baik, di tahun pertama Hijriyah itu setelah Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah ya. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-53 dari kelahiran beliau. Jadi kan Nabi lahir tahun Nabi itu dapat wahyu pas usia 40 tahun kan. Terus di sini pada tahun ke-53 dari kelahiran beliau, berarti usia 53 Nabi SAW itu hijrah. Nah, beliau kemudian melakukan 3 hal penting. Pertama, yang mendirikan Masjid Quba dulu. Nah, ini yang masjid yang tadi kita kunjungi dan sholat 2 rakaat di sana. Minimal 2 rakaat. Terus beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Lalu membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi ketika Nabi SAW sampai di Madinah ini, beliau mikir masjid dulu. Coba lihat di sini, beliau tidak mikir bangun rumah dulu nih, bangun istana dulu di sini enggak. Nah, Masjid Quba ini masjid yang pertama. Kita kalau katakan berdiri berarti tahun 1 Hijriyah atau 622 Masehi. Jaraknya dari kota Madinah itu ke arah tenggara sekitar 5 km. Oh, berarti besok kita jalan sekitar 5 kilo itu. Bisa ini. Terus masjid ini yang disebutkan dalam ayat At-Taubah ayat 107 sampai 108. La takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Ini maksudnya adalah Masjid Dirar, karena ini masjidnya orang-orang munafik. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama itu lebih patut kamu sholat di dalamnya. Dalamnya itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, itu dalam Masjid Quba, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, masjid tadi itu para ulama beda pendapat. Ada yang katakan masjid yang dibangun ketakwaan itu Masjid Nabawi. Ada yang katakan Masjid Quba, sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalha, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Urwah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ad-Dhahak, dan Maqatil. Dan ada yang katakan masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu semua masjid yang ada. Nah, ini diantara keutamanya. Kemudian di rumaiso.com juga di sini kami bahas
keutamaan pergi ke masjid ini ada di artikel pahala sholat di Masjid Quba ya, seperti umroh. Ini ada beberapa hadis yang sebut as-salatu fi Masjid Quba ka'umratin, sholat di Masjid Quba itu seperti umroh. Kemudian ada juga hadis man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba'in fa shalla fi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Juga dari Nabi SAW, ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Quba, kadang dengan naik kendaraan, kadang dengan jalan kaki. Dan ada jalur khusus ke Masjid Quba dari Masjid Nabawi juga ya. Terus Ibnu Umar juga katakan dia ini biasa mendatangi Masjid Quba, ini katakan oleh Abdullah bin Dinar, pada hari Sabtu. Ia berkata bahwa ia melihat Nabi SAW sering mendatangi Quba juga pada hari Sabtu. Nah, itu sedikit tentang Masjid Quba. Semoga yang lainnya yang belum ke masjid ini, selain ke Masjid Nabawi, jangan lupa untuk ke Masjid Quba dalam keadaan suci dari rumah, kemudian kerjakan sholat di situ minimal 2 rakaat, akan mendapatkan pahala umroh sebelum berumroh. Allah ibarik fi. Ini jamaah Ramadan lagi nunggu yang lain ke bis. Nah ini Pak Joko. Pak Ustadz, mohon maaf, tadi saya dapat bawa ibu ke atas. Saya kalau ke atas kan naik turun tangga nggak bisa, mohon maaf ya. Sudah datang. Nah, ini pada nunggu jamaah yang lain. Himawan. Pak Dandun. Kurma. Ini kok kurmanya telas ini loh. Wah, sudah dapat sajian 7 day sama minuman di dalamnya. Tuh lihat, Ramadan tuh mantap. Kotak ya sekarang ini. Nah, kita sudah sampai di kebun kurma. Katanya ini kebun kurma Abdurrahman, untuk lihat bagaimana suasana pasar kurma di sini. Kurma-kurma berbagai macam jenis bisa kita cicipi dulu, baru kita beli. Jadi kalau cicipi gratis, kalau bawa 1 kilo bayar dong. Nih jamaah-jamaah sudah siap. Jangan lupa real ya. Rupiah juga boleh sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri kalau sampai di kebun kurma, biasanya jemaah itu yang belanjain. Saya makan bakso di sini. Lumayan sih ya, tapi kalau saya masih senang dengan bakso di Indonesia, apalagi di rumah sendiri, ya sudah sih biasa menyiapkan bakso. Nah, selamat datang di kebun kurma Masro'a Abdurrahman. Musyraka ini Masro'a Abdurrahman murah-murah. Jokowi mana Jokowi? Jokowi 50.000 Anies Baswedan. Nah, keutamaan kurma itu siapa yang pagi hari mengkonsumsi kurma, di dalam hadis disebut kurma ajwa, walaupun Syekh Ibnu Utsaimin itu katakan kurma apapun, dia konsumsi kurma 7 butir, maka tidak ada sihir ataupun racun yang dapat membahayakan dia. Ini keutamaan dari mengkonsumsi kurma. Ada jajanan-jajanan ringan juga, olahan dari kurma. Satu orang punya ide, kalau kemudian langsung dibuat action saat itu di lapangan, Masya Allah. Apa yang terjadi? Orang besar tersebut dibangun masjid di depan ini 2 menara, Bapak Ibu. Inilah parit hendak, parit yang digali panjang lebar sampai ketika galian itu sudah selesai, masjid Qiblatain dari tempat tinggal masing-masing. Kalau masjid Qiblatain ini masjid yang mempunyai sejarah saja,
siap lagi peralatan untuk rekam DJI ini, dan HP iPhone. Nah, ini untuk identitas. Sama untuk baca-baca kita bawa iPad. Halo kan? Ya. Ini agak bawah nggak kena. Sebelah kiri, nah itu 3 itu. Coba channelnya itu kunci, jangan dirubah. Nggak usah pakai gunting Pak. Nah, saya sekarang berada di Masjid Nabawi di hari ke-6 nih. Memang cuaca sangat panas sekali, suhu di atas 40 ya. Dan mata ini perlu dijaga seperti ini, diantaranya pakai kacamata hitam. Terus untuk menutupi debu juga bisa dengan menggunakan masker. Ini salah satu kiat kalau mau pergi haji, termasuk juga yang berumroh di musim panas tuh seperti ini. Panas banget saat ini. Pelajaran penting dari haji itu, orang berbagai suku itu hadir di Masjidil Haram, yang kulit hitam, kulit putih, tidak pandang dari manapun, tetap ibadahnya satu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Masyairil Haram, di tempat-tempat haji. Ini pelajaran dari ibadah haji juga seperti itu. Warna Islam bukan hazah dia kamu. Sekali أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا rooftop. Iya, ke rooftop. Kalau di bawah terbuka kan dia. Nah, jadi ini di rooftop, sholat di sini sejuk, tidak kalah dengan yang di bawah. Bahkan mungkin saya rasakan lebih sejuk di lantai rooftop ini dari Masjid Nabawi dibandingkan di bawah, karena di bawah itu kalau kena angin langsung terasa panasnya, apalagi kalau siang-siang ya. Kalau sini, masya Allah sejuknya luar biasa nih. Tuh, suasana rooftop. Ini perpustakaan Masjid Nabawi. Nah, itu library Masjid Nabawi. Titik kumpul nanti kita ke Kuba di pintu 328 ya. 328 sebelah kiri ini ya. Yang ini untuk ke Masjid Kuba. Pagi ini bisa menuju Masjid Kuba untuk sholat duha di sana. Bismillah. Kita naik sayyarah mobil ke Kuba nih. Yallah. Namsi. Salah masuk tadi, harusnya
kebiasaan Indonesia kan sepertinya sebelah kanan. Ini sebelah kiri nih. Ismak ya Syekh? Muhammad إيش؟ محمد علي الحربي. أنت أصلي من أصلي من مدينة المنورة. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. مدينة بركة. هذا كوبا. هذا مسجد قباء. Masjid Kuba. Nah, kita di Masjid Kuba, Masya Allah, pas matahari terbit ini ya, sudah mau terbit. Jadi terpaksa kita karena belum waktu duha, kita salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh sepanjang waktu. Ya, jadi itu sudah dapat pahala umroh karena siapa yang berangkat dari rumah dalam keadaan wudhu, sudah wudhu semuanya ya? Masih wudhu ya? Masih wudhu. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat maka mendapatkan pahala umroh. Walhamdulillah. Ini 2 kali nih. Bagus tadi. Masya Allah. Dan sepi banget nih hari ini. Ya karena masih pagi. Tapi cuacanya masih dingin. Depan aja. Jadi yang sudah umroh atau yang sedang umroh di sini jangan lupa kalau ke Kuba dalam keadaan wudhu ya, kemudian ke sini. Dan sekarang bisa mandiri pergi ke sini, bisa bolak-balik karena sudah ada mobil yang langsung nganter ke Kuba dari Masjid Nabawi ya. Oke. Semoga dapat pahala umroh di sini.